Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Penghantar Bisnis Bapak Denny Indra Purnamakoto SIPMN. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Penghantar Bisnis yang sudah saya resume yang berjudul tentang suatu konsep dan strategi. Di sini ada beberapa bab dan ada beberapa penulis yang penerbitnya CV Eureka Media Aksara. Perkenalkan, nama saya Reva Gadis. Saya S1 Manajemen. Langsung aja ke ruang lingkup bisnis. Berdasarkan ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual produk dan jasa kepada pembeli atau konsumen ataupun bisnis lainnya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Bisnis merupakan suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan produksi serta distribusi barang guna dilakukan dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang walaupun jasa. Bisnis yaitu keseluruhan yang kompleks terhadap bidang-bidang industri serta penjualan pada industri dasar, prosesnya ataupun industri manufaktur. Yang kedua ada perusahaan dan lingkungannya. Dunia bisnis dihadapkan pada persaingan ketat yang membutuhkan strategi tepat dan manajemen usaha yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Harus yang pertama proaktif dan peka terhadap lingkungan, yang kedua memahami pangsa pasar yang dinamis, yang ketiga menyusun strategi untuk merespon perubahan, dan yang keempat mengembangkan kinerja secara keseluruhan. Di sini ada badan usaha dan perkembangannya. Definisi badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang dibentuk untuk mencari keuntungan atau pelayanan umum di Indonesia. Karakteristik badan usaha yang pertama tujuan utama, yaitu keuntungan atau pelayanan umum. Yang kedua ada keterlibatan dan tanggung jawab pengelola. Yang ketiga struktur organ, yaitu pemimpin, pengurus, dan pemilik. Yang keempat ada permodalan. Jenis badan usaha yang pertama badan hukum, yaitu PT, CV, atau yayasan. Yang kedua tidak berbadan hukum, yaitu warung, toko, atau usaha kecil. Sumber Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja. Etika bisnis. Bisnis beretika menjadi sangat penting di era media sosial sekarang ini. Media sosial digital menjadi sarana promosi aktivitas bisnis yang beretika atau sebaliknya menjadi sarana penghancur citra perusahaan jika sebuah perusahaan melakukan aktivitas bisnis yang tidak beretika seperti merusak lingkungan atau praktik-praktik yang dapat merugikan pemangku kepentingan bisnis tersebut. Pada dasarnya, etika bisnis sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan akibat kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga, dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat, mencegah kerugian bagi kegiatan ekonomi perusahaan, dalam hal ini untuk kepentingan perusahaan, dan meningkatkan produktivitas kinerja serta interpersonal yang juga demi kepentingan perusahaan dan masyarakat. Jadi pada dasarnya bisnis yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan menguntungkan bisnis itu sendiri, masyarakat yang semakin cerdas dan arus informasi yang deras, menuntut setiap perusahaan untuk mengejar keuntungan bagi pemegang saham sekaligus memberi perhatian pada pemangku kepentingan yang ada saat ini. Fungsi manajemen dalam bisnis. Suatu bisnis dipahami sebagai usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan pertukaran barang dan jasa atau uang agar terjadi pemenuhan kebutuhan. Ward menyebutkan bahwa bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang
perniagaan atau industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Dalam bisnis terdapat perusahaan yang merupakan bahagian-bahagian dari bisnis. Perusahaan sangat menginginkan pengaturan atau manajemen dalam perusahaan dapat mencapai efektif dan efisien. Manajer dapat mengendalikan operasi bisnis dengan melakukan fungsi dan tanggung jawab melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha minimal. Dalam mendayagunakan seluruh aspek mendukung berupa aset, finansial, dan sumber daya manusia yang telah diatur dalam sesuai perencanaan. Pengorganisasian bisnis. Tujuan pengorganisasian yang pertama mencapai efisiensi dan efektivitas, yang kedua menentukan kewajiban dan kewenangan, yang ketiga mendelegasikan wewenang, yang keempat menciptakan struktur organisasi, yang kelima mengarahkan keterampilan ke arah tertentu. Manfaat pengorganisasian yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mencapai efek sinergis, yang ketiga mengurangi konflik, yang keempat meningkatkan komunikasi, dan yang kelima mencapai tujuan perusahaan. Unsur pengorganisasian, yang pertama struktur organisasi, yang kedua keterlibatan tim, yang ketiga delegasi wewenang, yang keempat klasifikasi kegiatan, yang kelima pengawasan dan evaluasi. Aktivitas perusahaan bisnis. Hadirnya kegiatan bisnis dapat membantu segala kebutuhan kita. Bagaimana tidak, terlebih dengan kemajuan teknologi digital dewasa ini yang semakin pesat, misalnya saja dengan segenggam handphone atau smartphone, kita cukup klik maka pesan antar makanan akan tiba di hadapan kita. Kemajuan teknologi dapat mendukung kehidupan yang hampir serba praktis dewasa ini. Dari sisi pengelola perusahaan, aktivitas bisnis juga harus mampu bersaing dengan bisnis perusahaan-perusahaan lainnya. Jika tidak, maka akan punah. Pilihannya mampu bertahan, mampu bangkit atau punah, terlebih di era yang serba penuh ketidakpastian ini dan perlu disokong oleh kualitas manusianya. Bersaing atau punah, inilah pilihan bagi semua stakeholder atau pengelola bisnis perusahaan. Pengelolaan SDM. Pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia dalam memanfaatkan beberapa individu secara efisien dan efektif, dan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia juga bisa berupa desain dan pelaksanaan sistem perencanaan, penyusunan pekerja, pengembangan pekerja, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi dan hubungan ketenaga kerjaan. Pengelolaan sumber daya manusia akan melibatkan semua keputusan atau praktik pengelolaan yang akan mempengaruhi sumber daya manusianya secara langsung. Pengelolaan sumber daya manusia juga memerlukan adanya strategi untuk mencapai tujuan, yaitu menetapkan visi dan visi bersama, meningkatkan operasional lebih mendalam, mencari faktor internal dan eksternal yang biasa terjadi di organisasi dan perusahaan. Contoh pengelolaan sumber daya manusia, misalnya setiap karyawan dituntut untuk memiliki skill bahasa Inggris. Maka diadakan pelatihan untuk meningkatkan skill tersebut. Tujuannya adalah agar bisa bersaing di tingkat internasional. Pengelolaan aktivitas produksi. Rangkaian kegiatan pengelolaan aktivitas produksi yang saling terkait yang melibatkan pembuatan produk tertentu disebut manajemen produksi. Pengelolaan aktivitas produksi sangat penting dalam sebuah perusahaan agar menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sistem produksi dalam sebuah perusahaan adalah bagian yang menghasilkan produk. Aktivitas produksi adalah di mana sumber daya diolah, digabungkan, dan diubah secara terkendali untuk menambah nilai sesuai standar kualitas yang telah ditentukan manajemen. Pengelolaan keuangan dalam bisnis. Organisasi bisnis dalam melakukan bisnis harus memastikan bahwa organisasi bisnis mempunyai keuangan yang memadai untuk melaksanakan bisnisnya secara sukses di masa sekarang
dan masa yang akan mendatang. Dana keuangan hadir untuk mendukung strategi bisnis dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis dan selanjutnya pencapaian visi misi organisasi bisnis. Dana keuangan tersebut diinvestasikan dengan baik dan menjadi aset organisasi bisnis. Dana keuangan yang cukup tersedia untuk investasi aset yaitu pembelian material, peralatan, dan aset lain. Dana keuangan juga digunakan untuk membayar pengeluaran baik bidang produksi, pembayaran kredit, atau pembiayaan pajak, marketing, administrasi lainnya, dan kompensasi pegawai dalam bentuk gaji dan bonus. Dana organisasi bisnis dikelola oleh manajer keuangan, dicatat oleh bagian keuangan dan akuntansi di organisasi bisnis dengan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pemilik bisnis atau wirausaha. Keuangan merupakan perencanaan dalam mendapatkan dan menangani dana organisasi bisnis dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pengelolaan risiko dalam bisnis. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari risiko. Kerugian yang dihadapi dalam bisnis merupakan bagian tidak terpisahkan yang menjadi risiko seorang pembisnis. PHK merupakan risiko yang mungkin dapat dihadapi oleh karyawan perusahaan. Resesi ekonomi merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, dan banyak sekali risiko-risiko yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Risiko dihadapi pada setiap segi kehidupan manusia, baik pada kondisi alam, kondisi pertanian, perikanan, perekonomian, bisnis, sosial, bahkan dalam kehidupan pribadi setiap manusia. Risiko sering dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Dalam hidup, banyak orang yang menghindari risiko dan enggan untuk menghadapi risiko, termasuk dalam kegiatan bisnis. Padahal risiko kerap kali menjadi hal yang tidak bisa kita elakkan dan menjadi kunci kesuksesan bisnis kita apabila kita mampu mengelola risiko dengan baik. Seorang pemimpin yang berani menanggung risiko dalam bisnisnya artinya mampu mengelola risiko. Strategi berbisnis. Definisi VUCA. VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Menggambarkan situasi bisnis yang tidak menentu, sulit diprediksi, dan penuh ketidakjelasan. Karakteristik VUCA. Yang pertama, kevolatilan atau perubahan cepat dan dinamis. Yang kedua, ketidakpastian, sulit memprediksi peristiwa masa depan. Yang ketiga, kekompleksan, banyak faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, ketidakjelasan, kurangnya kejelasan dalam pengambilan keputusan. Dampak VUCA pada bisnis. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, perkembangan teknologi cepat. Yang ketiga, globalisasi dan keterkaitan ekonomi. Yang keempat, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Strategi menghadapi VUCA. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptasi. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat. Yang ketiga, analisis risiko dan peluang. Yang keempat, pengembangan strategi dinamis. Yang kelima, keterlibatan tim dan komunikasi efektif. Kewirausahaan dalam konteks bisnis. Konsep kewirausahaan pertama kali muncul pada sekitar abad 17 dan maknanya telah berevolusi sejak saat itu. Banyak yang mengartikan kewirausahaan dengan memulai bisnis sendiri. Mayoritas ekonomi percaya bahwa konsep kewirausahaan lebih daripada itu. Bagi beberapa ekonom, seorang wirausahawan adalah orang yang mau menanggung risiko usaha baru jika ada peluang keuntungan yang signifikan. Sementara ekonom yang lain menekankan peran seorang wirausahawan sebagai inovator yang memasarkan produk inovasinya. Ekonom lainnya mengatakan bahwa wirausahawan mengembangkan barang atau proses baru yang diminati pasar dan pada saat bersamaan tidak ada pasokan. Pakar bisnis Peter Drucker mengambil gagasan lebih jauh, yakini dengan menggambarkan bahwa wirausahawan merupakan orang yang benar-benar melakukan perubahan, meresponnya, dan memanfaatkan perubahan sebagai sebuah peluang. Drucker.
1986. Sebagian besar ekonom saat ini sepakat bahwa kewirausahaan merupakan bahan penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja pada masyarakat. Bisnis e-commerce saat ini transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional, yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana pedagang memiliki suatu tempat usaha agar pembeli dan penjual saling bertemu muka untuk penyerahan dan penerimaan barang. Tetapi juga telah banyak dilakukan melalui media internet yang dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik atau e-commerce, yang dilakukan melalui jejaring sosial atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet. Penerapan bisnis dengan sistem e-commerce merupakan bentuk layanan transaksi digital di mana pihak produsen dapat menawarkan produk atau jasanya secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak konsumen. Demikian halnya dengan konsumen yang dapat mencari, memilih dan membeli produk tanpa harus melihatnya secara langsung. Terlebih dahulu dengan perkembangan ini kemudian banyak bermunculan toko-toko online atau online shop yang seakan membentuk dunia baru yang dikenal sebagai dunia maya, sehingga transaksi yang timbul dari transaksi online shop inilah yang disebut dengan transaksi e-commerce. Bisnis internasional di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia memiliki tingkat persaingan bisnis yang tinggi baik di tingkat domestik, regional maupun internasional. Dalam bisnis internasional, setiap perusahaan melakukan transaksi lintas batas dengan tujuan untuk meningkatkan total nilai produksi barang maupun jasa yang dijual kepada negara lain, atau dalam kata lain untuk meningkatkan gross domestic product. Suatu negara atau perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional dalam bentuk perdagangan internasional pada umumnya memiliki beberapa pertimbangan antara lain yaitu pertimbangan ekonomis, politis maupun sosial budaya. Bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Bisnis internasional ini sendiri memiliki definisi berupa suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Tujuan dari resume buku adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang buku ini, tanpa mengharuskan membaca buku secara keseluruhan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.